Inter Milan dan Bolonya akan kembali saling berhadapan pada Senin 5 Januari dalam laga yang menandai pertemuan ke-157 kedua tim di ajang Serie A. Dari catatan historis, Nerazzurri unggul dengan 75 kemenangan, sementara Bolonya meraih 44 kemenangan dan 37 laga lainnya berakhir imbang. Secara keseluruhan, hanya Juventus yang mencatatkan lebih banyak kemenangan atas Bolonya di Serie A, yakni 80 kemenangan. Sementara itu, Milan sejajar dengan Inter dengan koleksi 75 kemenangan atas Rossoblu di kompetisi Liga. Namun, jika melihat 8 pertemuan terakhir kedua tim di Serie A, catatan menunjukkan keseimbangan. Inter dan Bolonya sama-sama meraih 3 kemenangan, dengan 2 laga lainnya berakhir imbang. Meski demikian, Nerazzurri tampil lebih produktif dengan mencetak total 18 gol, unggul 8 gol dibandingkan Bolonya yang hanya mencetak 10 gol dalam periode tersebut. Lautaro Martinez terus membidik catatan bersejarah bersama Inter Milan. Striker asal Argentina itu berpeluang mencapai 2 digit gol di Serie A untuk musim ke-7 yang berbeda. Saat ini, Lautaro sejajar dengan Christian Vieri dan Roberto Boninsegna yang sama-sama mencatat 6 musim liga dengan minimal 10 gol bersama Inter. Di atas mereka, hanya 3 legenda Nerazzurri yang memiliki torehan lebih baik, yakni Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi dengan 9 musim, serta Alessandro Altobelli. Tak hanya di Liga, performa Lautaro sepanjang 2025 juga sangat impresif. Sang kapten Inter telah mengoleksi total 30 gol di semua kompetisi pada tahun kalender ini. Catatan tersebut hanya kalah dari performanya pada 2023 saat ia mampu mencetak 37 gol. Menghadapi Bolonya, Lautaro juga memiliki rekor positif. Penyerang yang akrab disapa El Toro itu selalu mencetak gol dalam 4 laga kandang terakhir melawan Rossoblu di Serie A dengan total 4 gol. Statistik ini semakin menegaskan peran krusial Lautaro sebagai andalan lini depan Nerazzurri. Federico Di Marco terus menegaskan perannya sebagai salah satu pemain kunci Inter Milan. Bek sayap asal Italia itu kini telah mencatatkan total 40 kontribusi gol di Serie A bersama Nerazzurri, dengan rincian 17 gol dan 23 assist. Pada musim ini, Di Marco sudah menyumbang 2 gol dan 5 assist di kompetisi Liga, menegaskan konsistensinya dalam memberikan dampak nyata dari sisi lapangan. Dalam sejarah Inter sejak musim 2005-2006, hanya Maicon yang mampu melampaui angka tersebut di antara para pemain bertahan, dengan total 58 kontribusi gol. Di Marco juga memiliki catatan spesial saat menghadapi Bolonya. Melawan tim Rossoblu, ia mencetak satu-satunya 2 golnya dalam satu pertandingan Serie A, tepatnya pada 9 November 2022, ketika Inter menang telak 6-1. Secara keseluruhan, Di Marco telah terlibat langsung dalam 4 gol saat berhadapan dengan Bolonya di ajang Liga. Inter Milan tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mulai menyusun rencana untuk masa depan. Menurut laporan Sky Sport, manajemen Nerazzurri sudah memikirkan sosok pengganti Jan Sommer di bawah mistar gawang. 2 nama penjaga gawang asal Italia disebut berada di posisi teratas daftar incaran. Yang pertama adalah Guglielmo Vicario, kiper Tottenham Hotspur yang tampil konsisten di Premier League. Nama kedua adalah Elia Caprile yang mencuri perhatian lewat performa solidnya bersama Cagliari pada paruh pertama musim ini. Meski demikian, Sky Sport menegaskan bahwa hingga kini belum ada pergerakan konkret ataupun pembicaraan yang benar-benar memasuki tahap serius. Kendati begitu, kedua profil tersebut dinilai menarik oleh pihak Inter dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat situasi bisa berkembang. Apabila negosiasi untuk mendatangkan Joao Cancelo sekaligus Francesco Acerbi berjalan lancar, muncul pertanyaan apakah Inter masih akan memburu bek tambahan.
Corriere dello Sport mengangkat isu tersebut, namun sekaligus memberikan jawaban tegas. Di Viale della Liberazione, manajemen Nerazzurri secara prinsip menilai skuad yang dimiliki Christian Chivu sudah lengkap. Meski demikian, surat kabar asal Roma itu juga menegaskan bahwa kemungkinan adanya tambahan di lini belakang belum sepenuhnya tertutup. Perubahan arah dalam rencana mencari pengganti Denzel Dumfries menjadi faktor yang membuat Inter tetap melakukan evaluasi. Perubahan strategi tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya kepercayaan kepada Luis Enrique. Sebaliknya, pemain asal Brazil itu dinilai terus menunjukkan perkembangan signifikan dan diproyeksikan siap mengambil peran utama di skuad Nerazzurri. Luis Enrique bahkan sudah menarik minat klub-klub Premier League dan Turki dengan tawaran yang sejalan dengan investasi sekitar 25 juta euro yang dikeluarkan Inter pada musim panas lalu. Keraguan utama justru berkaitan dengan kondisi Dumfries. Bek sayap asal Belanda itu diperkirakan baru bisa kembali pada pertengahan Maret. Namun, ia dikenal kerap kesulitan menemukan kembali performa terbaik setelah absen panjang. Situasi inilah yang mendorong Inter untuk tetap berpikir dan membuka ruang kemungkinan, termasuk di sektor pertahanan, meski secara resmi skuad saat ini dianggap sudah memadai. Setelah kemenangan penting atas Atalanta, Inter langsung kembali fokus menatap laga berikutnya melawan Bologna. Skuad Nerazzurri berkumpul kembali di Appiano Gentile pada sesi latihan kemarin untuk memasuki fase inti persiapan menghadapi tim asuhan Vincenzo Italiano. Kabar positif datang dari Francesco Acerbi. Bek senior tersebut kembali berlatih bersama rekan-rekannya dan dinilai sudah siap masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Peluang Acerbi untuk tampil terbuka, meski kemungkinan besar ia akan diturunkan sebagai pemain pengganti di tengah pertandingan. Sementara itu, kondisi berbeda dialami oleh Boni dan Darmian. Keduanya masih menjalani program latihan terpisah, sebagaimana dilaporkan Corriere dello Sport, yang merangkum situasi terkini Inter jelang laga yang akan digelar besok. Secara khusus, Corriere dello Sport juga menyoroti perkembangan Boni. Penyerang yang absen sejak 23 Desember akibat keseleo pada lutut kanan itu disebut lebih dekat kembali ke lapangan dibanding Darmian. Dalam sesi latihan penutup jelang pertandingan, Boni dijadwalkan menjalani latihan parsial bersama tim, membuka peluang untuk masuk sebagai pemain panggilan dadakan saat menghadapi Bologna. Meski demikian, Inter tetap berhati-hati. Target utama klub adalah memastikan Boni bisa kembali dalam kondisi optimal tanpa mengambil resiko, terutama demi laga krusial melawan Napoli pada pekan depan. Adapun laga tandang ke markas Parma di Stadion Tardini disebut berpotensi menjadi titik terang juga bagi proses pemulihan Darmian. La paura fa 90, ma anche Manuel Akanji. Demikian tulis Gazzetta dello Sport, yang dalam edisi terbarunya memberikan analisis khusus mengenai bek asal Swiss tersebut. Didatangkan dari Manchester City hanya beberapa jam sebelum penutupan bursa transfer, Akanji sejauh ini langsung menjelma menjadi salah satu pemain terbaik dalam skema permainan Christian Chivu. Angka-angka statistiknya dinilai mengesankan, terutama di Serie A. Sejak mulai tersedia untuk Chivu pada pekan ketiga Liga, Akanji telah mencatatkan 14 penampilan di semua kompetisi domestik, selalu tampil sebagai starter dan tak pernah digantikan, dengan durasi penuh 90 menit di setiap laga. Dampaknya dinilai instan, kepercayaan langsung diberikan, dan pemain berusia 30 tahun asal Wissendengen itu kini menjadi pemimpin lini belakang Inter di depan Jan Sommer. Peran sentral tersebut diperkirakan akan semakin kokoh, terlebih dengan dinamika pasar transfer Januari yang sedang berjalan. Menurut Gazzetta dello Sport, untuk membuka jalan bagi kedatangan Joao Cancelo, Inter bisa memainkan dua kartu penting, Francesco Acerbi atau Stefan de Vrij. Salah satu dari keduanya berpotensi dilepas, sebuah skenario yang justru memperkuat posisi Akanji sebagai titik tetap di jantung pertahanan Nerazzurri. Dengan kemungkinan kepergian salah satu bek senior tersebut, Akanji akan menjadi kepastian di pusat pertahanan, didampingi oleh siapapun yang bertahan antara Acerbi atau de Vrij.
Sementara itu, Matteo Darmian disiapkan sebagai pelapis Jan Bisek di sisi kanan dan Carlos Augusto menjadi alternatif utama Alessandro Bastoni di sisi kiri. Sebuah susunan yang diyakini membuat semua pihak diuntungkan, termasuk Akanji sendiri yang kini benar-benar menjadi fondasi baru pertahanan Inter. Kesempatan harus dimanfaatkan, dan kombinasi Joao Cancelo Inter dinilai sebagai peluang besar bagi kedua belah pihak. Bukan tanpa alasan, Corriere dello Sport menyebut kini ada urgensi untuk segera menuntaskan negosiasi. Manajemen Nerazzurri telah menetapkan batas waktu yang jelas bagi sang pemain. Dari Viale della Liberazione, ditegaskan bahwa Cancelo diminta memberikan jawaban definitif paling lambat pekan depan. Inter tidak berniat menunggu lebih lama. Saat ini, satu-satunya kendala yang tersisa memang terletak pada keputusan sang pemain, yang juga ditawarkan ke beberapa klub lain seperti Juventus, Benfica, dan terutama Barcelona. Terkait Barcelona, Cancelo disebut memiliki keinginan untuk kembali ke Catalunya. Namun hingga kini belum ada sinyal konkret atau respons nyata dari pihak klub Blaugrana. Situasi ini membuat Inter tetap berada di jalur terdepan. Sementara itu, pembicaraan dengan Al Hilal telah menghasilkan kesepakatan prinsip antara Inter dan klub Arab Saudi tersebut. Klub yang kini dilatih Simone Inzaghi itu bersedia melepas Cancelo dengan status pinjaman hingga akhir musim, sekaligus membuka satu slot pemain asing. Skema peminjaman murni dinilai ideal bagi Inter yang pada musim panas nanti berencana memburu Palestra. Selain itu, Al Hilal juga siap menanggung sebagian besar dari sisa gaji Cancelo, yang masih menyentuh sekitar 9 juta euro dari total 18 juta euro per tahun. Di saat bersamaan, ada pula kemungkinan berkembangnya operasi lain di poros Milan Riyadh, yakni terkait Francesco Acerbi atau sebagai alternatif Stefan de Vrij. Inter tidak menutup pintu untuk opsi tersebut. Bahkan, kemungkinan melepas salah satu bek senior dinilai bisa menjadi langkah krusial untuk menutup keseluruhan kesepakatan Cancelo dan mempercepat finalisasi transfer.